Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang enjang menika Allah Subhanahu wa taala sampun mari kita sedaya kenikmatan saged nindakaken salat subuh secara berjamaah, dilanjut dengan kajian bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita diterima oleh Allah dados sangu benjang wonten akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengumuman yang disampaikan oleh panitia kajian menika badhe membahas tentang awal kehidupan yang kedua. Ketika roh diangkat oleh Allah, arwah dicabut oleh Allah dari jasad hamba. Lalu mereka menjalani hari yang disebut dengan Yaumul Qiyamah. Permulaannya adalah kematian. Tiang kafir niku boten percaya nek wong bar mati urip meneh. Bahkan orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW sampai bersumpah. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sesungguhnya, jahda aymanihim, dengan sumpah yang sesungguhnya, la yab'atsullahu man yamut. Allah ora bakal membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi wong kafir boten percaya wong niki nek wis mati bakal urip meneh, niku boten percaya. Nanti sebagian di antara orang kafir beto balung wong mati, Pak. Ditaruh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini mengatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Sapa sing bakal menghidupkan balung kaya ngene iki? Wa hiya ramim, nek balung kaya ngene wis dadi tanah. Nah wis dadi lemah, morat-marit ning ndi apa ya iso urip meneh. Dadi secara logika, secara akal, wong kafir menolak manusia hidup kembali karena orang kalau sudah mati dia akan hancur jasadnya. Dibalas oleh Allah dengan mengatakan apa? Qul yuhyihal ansha'aha awwala marrah. Jawaban wahai Muhammad, yuhyihal sing bakal menghidupkan balung yang sudah jadi tanah ini adalah zat yang ansha'aha awwala marrah, yang menciptakannya pertama kali. Sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia dari yang sebelumnya tidak ada jadi ada. Allah mampu menciptakan manusia, membangkitkan mereka kembali dari yang sebelumnya ada, kemudian mati, terus hidup lagi. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Bapak Ibu yang dimakan Allah, wong niku nek boten percaya akhirat, uripe sakarepe dhewe. Ra kena diatur, susah dikandani, orang ngerti piye nek bar nglakoni sesuatu niku mesti onten tanggung jawabe karena dia tidak percaya napa? Alam akhirat. Makanya wong musyrik, wong kafir niku paling angel dikandani. Disebabkan karena mereka tidak percaya akhirat. Wong kafir niku nek dikandani babakan halal haram ora percaya. Karena mereka tidak percaya akhirat. Sehingga Allah gambarkan kados dene kewan dikandani orang gatekno. Karena dia tidak percaya nawayatamatta'un kama ta'kulul an'am fannaru maswallahum. Wong kafir niku mbadok mangan, menikmati kehidupan dunia. Kados dene kama ta'kulul an'am, kados dene kewan. Fannaru maswallahum, sehingga neraka nanti akan menjadi tempat tinggal mereka. Makanya kalau ada orang ngaku muslim tapi angel dikandani, Pak.
Kon salat gak gelem, kon sembayang gak gelem. Nek poso, nek poso. Dung ilang-ilang mangan, kadang kumpul ning warung, ning los. Mangan. Ora gelem po? Pos. Dikandani ndablek. Bisa jadi sebabnya adalah keyakinan dia akan alam akhirat itu masih rendah. Bahkan bisa jadi orang seperti ini sama sekali tidak beragama. Waliyadzubillah. Maka kita perlu diingatkan, eling dengan yang namanya kematian, eling dengan yang namanya bermati niku urip meneh, menjalani apa? Hisab, perhitungan amal, sehingga kita perlu persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sama niko saya akan membacakan setunggalipun hadis. Hadis yang panjang sekali. Ini gini tak delok ning catatan sakilan. Hadisnya dawane sakilan, Pak. Berarti kirang langkung kajiannya 2 jam. Sanggup betul? Saya itu. Nah, sarapannya pun siap nih. Ya. Dintani ya. Sarapannya disimpan saya, Mas. Nunggu kajian rampung. Ini fokus, konsentrasi. Saya akan membacakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perjalanan arwah setelah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking sahabat Al-Barra bin Azib. Sinten Pak? Al-Barra bin Azib. Saking sahabat Al-Barra bin Azib. Yang Mbak nanti cerita. Suatu ketika kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengiringi jenazah. Falamma tahaina ilal qabri. Ketika kami sudah sampai ke makam. Walam yulhad lahu. Sementara kuburannya durung rampung. Jadi gali kuburan, durung rampung, durung selesai, dereng rampung, jenazah sudah sampai di lokasi makam. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lengga, wajalasna haulahu, kami pun duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yadihi audun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu membawa ranting. Summa yanqutu fil ard, kemudian ranting tadi ditancapkan ke tanah. Lalu beliau mendongak ke arah atas, melihat ke arah atas. Kemudian beliau mengatakan, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ista'idzu min adzabil qabri. Ista'idzu min adzabil qabri. Piyambake ngulangi 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jenengan gatek nih sebab niki sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teng Jogja niku wonten keraton, Pak. Sing mimpin sultan. Wong Jogja ngarani abdi dalem. Nek ngerso dalem maringi surat lalu dibacakan kepada abdi dalem. Niku boten sultane sing maca. Sing maca wakile sultan. Sing maca wakile sultan. Niku sedaya abdi dalem duduk bersimpuh nunduk mendengarkan sabda ngarsa dalem. Ora ana kok sing wani dongak ngene ra. Niku ketundukan abdi dalem untuk mendengarkan sabdane sinten? Sultan ngarsa dalem. Monggo jenengan hormat marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kudu gatekno sing temenan. Karena ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bin Abi Rabah, niki ulama zaman tabi'in, ahli hadis. Suatu ketika piyambake didatangi cah cilik, mungkin nggih usia sanawiyah. Cah usia sanawiyah. Wahai imam, saya mau membacakan sebuah hadis untuk Anda. Silahkan. Atau bin Abi Rabah anteng ngrungokno hadis niku. Cah cilik niki macakno hadis. Sarampunge macakno hadis, bocah cilik niki lunga. Kata Imam Atha bin Abi Rabah,
Aku sudah mendengarkan hadis ini sebelum dia dilahirkan. Tapi penghormatan beliau terhadap sabda Nabi SAW, walaupun sudah hafal hadis itu dan sudah mendengar hadis itu, nek ono sing maca hadis, dirungono sing anteng. Mangkane nek jenengan nderek pengawasan, aja ditinggal lunga. Karo ngobrol ning jopo, kiai ini ngaji dhewean ning jero masjid. Ini kebiasaan buruk wong Ciran. Anggere nek kultum subuh, kiai ini dhewean ning dhuwur mimbar, jamaah teng pundi, Pak? Wong Ciran jamaah teng pundi? Do metu kabeh. Teng teras, teng pinggir dalan, karo ngobrol. Nek wis ra niat ngaji mulih mawon. Nek niat ngaji moro, lungguh ning ngarepe sing maringi pengajian. Orang niat ngaji ya omong ya lungguh-lungguh ning teras karo ngobrol karo kancane nggih. Mbak Anwar maringi pengajian ditinggal dhewean. Masya Allah, niku wong Ciran, Pak. Wong Blimbing nggih ngoten niku. Subhanallah. Mboten nggih. Aja melu-melu wong Ciran, Pak. Wong Blimbing nek ngaji sing serius. Sebab wong Ciran niku nek ngaji nyuwun sewu nggih, adabe kurang. Nek wong Blimbing ngaji kudu serius. Pilihane ngaji napa mboten? Nek ngaji sing beradab, nek mboten ngaji ya tinggal lunga. Nggih, sebab dalam pengajian itu kadang ada sabda Nabi yang dibacakan, ada firman Allah yang dibacakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Nalikane Quran dibacakan, rungokno sing bener, meneng wa la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Nggih. Niki sebagai pengantar, sekarang saya bacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah." Nalikane hamba mukmin mau meninggalkan dunia dan menghadap menuju akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun bidul wujuh, maka akan turun para malaikat, wajahnya putih, ka'anna wujuhahumus syamsu, wajahnya seperti matahari. Wajahnya putih seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Para malaikat ini membawa kafan dari kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Gawa minyak wangi dari minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Para malaikat tadi duduk di sekeliling calon mayit ini. Ini dereng mati nggih, Pak. Nembe calon mayit. Didatangi oleh para malaikat, wajahnya putih, membawa kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Lalu para malaikat ini duduk di sekitar calon mayit ini, maddal basar, sejauh mata memandang. Apa gak nabrak tembok, Pak? Niki gaib. Sehingga tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan itu atas wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malakul maut. Malakul maut niku sinten? Malaikat pencabut nyawa. Nama yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutannya malakul maut. Nah, istilah Israel niku boten enten teng dalil. Sebagian ulama mengatakan Israel itu istilah yang disebutkan dalam berita Israiliyat. Berita Israiliyat niku napa? Berita yang datang dari Bani Israel, beritanya wong Yahudi. Itu nyebut malakul maut dengan Israel. Kalau dalam Al-Quran, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Disebut dengan malakul maut. Tsumma yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'si. Banjur malakul maut ini lenggah di dekat kepala si calon mayit ini. Duduk di dekat kepala si calon mayit ini. Karena dia hamba yang baik, piyambake hamba mukmin sing apik, monggo malakul maut memanggil arwah dari hamba ini dengan panggilan ayyatuhan nafsut thayyibah.
Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai arwah yang baik, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah. Kata Nabi SAW, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fiyis siqa. Monggo arwahnya itu keluar sebagaimana air yang keluar ketika dituang dari botol. Nek kula tuang toyo niki Pak, kira-kira kecantol boten Pak? Saya ulang ya. Kalau saya tuang ini air kira-kira kecantol boten Pak? Boten. Kenapa Pak? Tidak ada yang menghalangi air ini keluar. Seperti itulah arwah orang mukmin ini ketika dipanggil oleh malakul maut, wahai arwah yang baik, mari kita menuju ampunan Allah. Dia keluar dari jasadnya sebagaimana air ini ketika dituang keluar dari botol, mengalir dengan lancar. Fayakhudhuha, kemudian arwah tadi diambil oleh malakul maut. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin. Begitu sudah diambil oleh malakul maut, tidak dibiarkan oleh para malaikat yang berada di sekitarnya, langsung direbut oleh para malaikat yang ada di sekitarnya. Hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Kemudian dikasih kafan yang mereka bawa dari surga, wa fi dzalikal hanut, dan dikasih minyak wangi yang telah mereka bawa dari surga. Fayakhruju minha ka'adyabi nafkhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Maka keluarlah arwah ini naik ke atas, mengeluarkan aroma yang paling wangi dari aroma minyak misk yang pernah ada di muka bumi. Dengan ponate perso minyak misik. Minyak misik, minyak wangi misik. Ini minyak wangi yang paling disukai Rasulullah SAW. Keluar aroma minyak misik yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Menawi Bapak Ibu nggih. Nanti pirsa bukhur. Bukhur niku biasane wong Arab Pak. Wonten tungku diparingi napa? Diparingi areng, dibakar garu. Nggih. Terus dikasih minyak misik. Kebul-kebul asap putih ini Pak. Nanti pirsa. Itu kalau dikasih minyak misik, wanginya luar biasa. Sak ruangan wangi kabeh. Nggih mirip kados dene Masjid Namira Lamongan, itu sebelum Jumatan itu dikelilingi dengan bukhur. Makanya aromanya aroma padang pasir. Aroma Timur Tengah. Dan itu karena minyak misik yang dibakar dengan gaharu. Yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Fayas'aduna biha. Kemudian arwah tadi naik menuju ke langit. Fala yamurruna biha ala malakin minal malaikah illa qalu. Setiap arwah ini naik menuju ke atas, lalu berpapasan dengan para malaikat, maka malaikat itu akan bertanya, ma hadzal ruhut thayyib. Ruh yang baik ini ruhnya siapa? Jadi para malaikat sing nggawa arwah tadi naik bersama arwah tadi di antara langit dan bumi ini kan kathah malaikat. Begitu dia naik, mereka naik ketemu dengan malaikat-malaikat yang lain. Monggo para malaikat itu bertanya, ruh yang baik ini ruhnya siapa? Fayaquluna, maka mereka jawab, fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fid dunya. Ini adalah arwahnya fulan dan fulan, nama yang terbaik. Mereka panggil dengan nama yang terbaik yang pernah digunakan ketika di dunia. Masya Allah. Sehingga piyambake dados tiyang sangat terkenal di antara penduduk langit. Jadi wong sing paling terkenal di antara penduduk langit. Dikenal sinten, Pak? Dikenal oleh para malaikat. Dengan nama yang terbaik yang pernah dia pakai ketika di dunia. Makanya para ulama mengatakan, nalikane gadah putra jenengan paringi asma sing paling sae. Sebab nama inilah yang nanti akan digunakan untuk panggilan orang itu pada saat dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
hatta yantahu biha ila sama'id dunya, hingga tibalah arwah ini ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu, kemudian minta dibukakan. Fayuftahu lahu, lalu diizinkan dan dibukakan pintu langit dunia. Langit niku wonten lawange mboten? Langit niku wonten lawange mboten, Pak? Wonten. Napa dalile? Wa futihatis sama'u fakanat abwaaba. Pintu-pintu langit dibuka. Wa fakanat abwaaba. Ning langit niku wonten lawang, wonten pintu. Kaya napa, Pak? Lawange langit, Pak. Wallahu a'lam. Niku gaib. Al-Qur'an cerita langit niku nggadahi lawang, kaya piye lawange? Wallahu a'lam. Wong mati arwahnya munggah sampai langit lalu lawange dibuka. Niki wong mukmin. Fayushi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Maka ketika dia sampai di langit dunia, dibukakan pintu langit dunia, lalu naik ke langit yang kedua, diiringi oleh para malaikat penjaga langit dunia, sampai ke langit yang kedua. Baik, langit niku wonten pinten lapisan? Langit niku lapisannya pinten? 7. Napa dalile, Pak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, sab'a samawatin tibaqa. Langit niku wonten 7 tibakon, 7 lapisan. Langit dunia mata tidak bisa melihat. Langit yang kedua, langit berikutnya, sampai ada 7 lapis langit. Arwah tadi naik ke langit dunia menuju langit yang kedua, diiringi oleh para malaikat yang berada di langit atasnya. Terus sampai seperti itu hatta yuntaha ila sama'is sabi'ah, hingga tiba ke langit yang ke-7. Fayaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin. Taruh catatan amal hambaku di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun? Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Apa awakmu ngerti apa iku illiyun? Itulah kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun, sing disekseni oleh para malaikat al-muqarrabun yang dekat dengan Allah. Tegese pripun, Pak? Yang naruh buku catatan amal itu adalah para malaikat atas perintah Allah, ditaruh di mana? Illiyin. Wa'idu abdi ilal ardi, dan kembalikan hambaku ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena dari bumi aku ciptakan mereka, dan ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi akan aku keluarkan mereka untuk kali yang kedua. Akan aku bangkitkan mereka dari bumi. Dados sedaya menungso niku bakal dibangkitkan oleh Allah dari bumi. Wong kafir niku wis mulai mikir. Mikire ngeten, Pak. Nek kabeh niku kumpul ning bumi, mongko bumi mangke boten kuat. Rakamot. Kenapa? Sedaya ngumpul ning bumi. Akhirnya mereka mikir, piye carane gawe kuburan ning planet yang lain. Masya Allah. Ini kurang gawean ya. Gawe kuburan teng ndi? Ning planet Mars. Jadi wong mati itu dibuang ning luar angkasa. Engko nek wis ning luar angkasa ngumpul sakarepe dhewe sakarepmu. Dibuang ning luar angkasa. Ana sing dikubur ning luar angkasa, proyek mereka. Niki rencana mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata. Bukankah kami telah menjadikan al-arda, bumi itu, kifatan. Kifata maknanya adalah wi'a, wadah. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai wadah. Ahya'an wa amwata. Kanggone wong sing urip lan kanggone wong sing mati. Jadi ora bakalan kok ana sing jenenge bumi isine menungso ora kamot, itu gak bakalan terjadi. Pasti bumi ini masih cukup untuk dipakai tempat tinggal.
maka manusia akan dibangkitkan dari bumi. Fatu'adu ruhuhu, maka arwah orang ini pun dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakani, lalu didatangi oleh dua malaikat. Sinten niku? Malaikat sinten, Pak? Munkar dan Nakir. Fayujlisanihi, kemudian mayit tadi didudukkan. Apa gak sundul, Pak? Wong kuburan sempit kaya ngono. Ciut to kuburan niku. Apa iso dinggo lungguh? Sing jenengan sawang niku kuburan. Bukan alam kubur. Kuburan kali alam kubur sami napa benten? Benten. Yang kita lihat itu kuburan. Yang enggak kelihatan alam kubur. Benten nggih? Benten. Fayujlisanihi, kemudian dia didudukkan. Fayaqulani, lalu malaikat ini bertanya, man rabbuka? Sapa pangeranmu? Fayaqulu, karena dia hamba mukmin yang baik, gelem melakoni sembahyang, gelem melakoni ibadah, nurut marang aturan syariat, dia pun menjawab, Rabbi Allah, pangeranku Allah. Fayaqulani ma dinuka? Ditanya lagi, apa agamamu? Apa agamamu? Fayaqulani dini al-Islam, agamaku Islam. Fayaqulani, malaikat tanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Sapa wong sing diutus marang awakmu? Fayaqulu, maka wong iki menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piyambake utusan Allah, piyambake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani, malaikat tanya lagi, wa ma ilmuka? Sing mbok pelajari niku napa? Fayaqulu, maka orang ini menjawab, qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan aku membenarkan isinya. Masya Allah. Terus tugas wong muslim niku napa? Mempelajari isine Al-Qur'an. Jenengan bakal ditakoni, sing pok sinau niku apa? Ora tau sinau ya Allah. Jawaban ngoten niku ditampa napa boten? Jawaban wong mukmin yang saleh ini ketika ditanya, "Wa ma ilmuka?" Apa yang menjadi ilmumu? Apa sing mbok sinauni? Fayaqulu, maka wong mukmin ini menjawab, "Qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu." Aku membaca kitabullah, aku mengimaninya dan aku membenarkan isinya. Terus sedaya mukmin enggak ada tanggung jawab napa, Pak? Mempelajari kitabullah. Ojo sampai ra tau sinau babar blas. Sinau kitabullah, sinau babakan agama niku hukume wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sinau agama niku wajib marang wong muslim, sedaya wong muslim. Karena nanti akan ditanya oleh Allah, sing pok sinau niki apa? Aku ora tau sinau. Cukup nih makin bakal diapakno malaikat. Nek jawabane ora tau sinau. Fayunadi munadin minas sama'i an sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannah. Maka malaikat nalikane bertanya kepada hamba mukmin niki sedaya saged dijawab dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bentangkan kuburan hambaku jalan menuju surga, berikan pakaian dari surga dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Piyambake wonten teng alam kubur, tapi pintu surga sudah kelihatan dari tempat dia. Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Piyambake angsal gandane swarga. Pintu surga dibuka, jalan menuju surga dilancarkan oleh Allah, aroma surga sampai kepadanya. Piyambake angsal napa? Gandane swarga. Dia mendapatkan aroma surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Lalu kuburane diluaskan sejauh mata memandang. Apa gak nabrak liyane, Pak? Sekali lagi niki napa? Alam kubur sing jenengan lihat niku napa? Kuburan. Kuburan benten dengan alam kubur. Dibentangkan kuburannya sejauh mata memandang.
Wa ya'tihi rajulun, tiba-tiba datang seseorang. Tiba-tiba datang seseorang. Hasanul wajhi, wajahnya bagus. Hasanul thiyab, pakaiannya bagus. Thayyibur rih, aromanya wangi. Lalu si mayit ini tanya, Abshir billadhi yasurruka, hada yawmuka alladhi kunta tu'ad. Fayaqulu ma anta. Orang yang datang ini kemudian menyampaikan, keselamatan untuk Anda. Ini adalah hari baik untuk Anda. Maka si mayit ini bertanya, Man anta, jenengan niki sinten? Jenengan niku wajahnya ganteng, pakaiannya bagus, kemudian baunya wangi, jenengan niki sinten? Lalu dijawab oleh orang ini, Ana amaluka saleh. Aku iki amal soleh. Aku iki amal soleh. Dados amal soleh bakal ngancani sinten, Pak? Amal soleh bakal ngancani sinten? Sing nglakoni nalikane teng pundi? Teng alam kubur. Semakin soleh amalin jenengan, semakin bagus penampilan orang yang nanti akan datang menemani kita di alam kubur. Sehingga masing-masing orang bakal dikancani amal soleh piyambak-piyambak. Jenengan bakal dikancani amal soleh yang pernah kita perjuangkan, yang pernah kita lakukan nalikane teng pundi? Teng alam donya. Diwujudkan oleh Allah sebagai makhluk yang nanti bakal datang di hari kiamat ngancani wong sing mati teng alam kubur. Semakin soleh amal kita, maka akan semakin indah penampilan orang yang menemani kita ketika di alam kubur. Masya Allah. Dan sebaliknya, semakin awon, semakin jelek, semakin buruk amal seorang hamba, mongko nanti sing bakal ngancani rupane elek. Waliyadzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Aja sampai terjadi. Makanya kudu hati-hati dalam hal ibadah. Nek ibadah sing serius. Salat aja cepet-cepet. Dinikmati. Perbaiki salatmu, perbaiki puasa, perbaiki amal ibadah yang lain. Karena semakin bagus amal ibadah, nanti dadi napa, Pak? Amalan yang akan datang menemani hamba nalikane hamba berada di yaumul qiyamah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Wa innal abdal kafira wa fi riwayatin al-fajira. Selanjutnya jenis manusia yang kedua. Nalikane hamba sing kafir, hamba sing fajir. Hamba kafir, hamba fajir niku sinten? Sing rajin nglakoni dosa, napa meneh sing boten gadah iman. Idza kana fi qita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Nalikane arep mati, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Turun para malaikat dari langit dengan wajah hitam. Ma'ahumul masuh, membawa al-masuh, kain usang. Kain usang, kain sing wis elek nika. Bahasa Arabe al-masuh. Fayajlisuna minhu maddal basar. Kemudian duduk di sekitar calon mayit sing elek niki sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut. Kemudian datang malaikat pencabut nyawa, malakul maut, hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Kemudian piyambake duduk di sekitar kepala si calon mayit. Fayaqulu, kemudian malakul maut ini memanggil arwah orang ini dengan mengatakan, Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa sing elek. Dipanggil apa? Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek. Nek wong apik dipanggil malakul maut dengan panggilan Ya ayyatuhan nafsul thayyibah. Dalam Al-Quran di surat Al-Fajr Allah mengatakan Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa orang kafir dan orang yang sing rajin nglakoni dosa dipanggil Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa sing elek, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Mari kita menuju murka Allah. Fatafruku fi jasadi.
Mongko arwahnya ini ketakutan. Lalu mencengkram ke seluruh jasad dan badan orang ini, orang gelem metu. Nek metu mau dihukum oleh Allah. Mongko malaikat ketika memanggil arwah itu, ayo metu. Ayo metu. Takjak marang siksaan Allah. Rawani metu. Lalu malaikat atau arwah tadi mencengkram seluruh badannya. Kata Nabi SAW, fayantazi'uha kama yantazi'us sufud min sufil mablul. Akhirnya dipaksa keluar oleh malaikat, ditarik oleh malakul maut. Kados dene ganju, jenengan kudu ganju Pak. Pancing ya. Kados dene pancing ditaruh di kain wol. Kain wol niku kados dene napa nggih? Ulune wedhus gembel. Wedhus domba. Wedhus domba sing ulune riwo-riwo niku teles dikai pancing, ditarik. Kira-kira pripun? Kecantol kanan, kecantol kiri. Nabi SAW menggambarkan malakul maut ketika narik arwah orang yang jahat ini seperti gancu yang ditaruh di kain wol yang basah kemudian ditarik. Artinya mungkin ada banyak urat-urat dagingnya yang sobek, pembuluh darahnya yang pecah, nalikane arwah niku ditarik. Fayakhudhuha, kemudian diambil oleh malakul maut, kemudian direbut oleh para malaikat yang tadi sudah berada di sekitarnya, lalu dikasihlah kain al-masuh tadi. Yakhruju minha ka'antani rihi jifatin. Keluar aroma yang paling busuk yang pernah ada, alladzi wujidat ala dhahril ardi, yang pernah ada di muka bumi. Seperti aroma bangkai yang paling menyengat di muka bumi. Bangkai napa Pak sing ambune paling ra enak? Nggih. Batang napa sing ambune paling ra enak? Batang tikus. Sebabnya napa nek batang tikus? Karena panganane ra karuan. Nek ana kewan kok panganane ra karuan, batange niku matine ambune ra karuan. Keluarlah aroma yang paling gak enak dari badan orang ini, seperti aroma bangkai yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Fayas'aduna biha, kemudian dibawa naik ke langit dunia. Setiap kali ketemu para malaikat, maka malaikat itu bertanya, ma'hadzal ruhul khabith. Iki arwahe sapa sing paling ra enak kaya ngene? Fayaquluna, monggo para malaikat itu menjawab, fulan bin fulan. Ini arwahnya si A dan si B. Dengan nama yang paling jelek yang pernah digunakan di muka bumi. Nama yang paling jelek yang pernah dipakai di muka bumi. Oh, dhisik ning donya pernah dipanggil dengan panggilan kewan, maka nanti diulang kembali ketika naik ke atas. Sampai ketika tiba di langit dunia, minta dibukakan tapi tidak diizinkan, sehingga arwah ini tidak boleh naik, nembus ke langit dunia, tidak boleh naik. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala yuftahu lahu, la tufattahu lahum abwabus sama' hatta yalijal jamalu wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan untuknya pintu langit dan tidak akan masuk surga sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum. Onta masuk ke lubang jarum niku tegese napa? Mustahil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Taruh catatan amal hambaku ini di sijjin. Fil ardi sufla, di permukaan bumi yang paling bawah. Fatutrahu ruhuhu tarha. Akhirnya arwah tadi dilempar. Kemudian kembali ke jasadnya. Lalu didatangi oleh dua malaikat. Arwah ini didudukkan, kemudian didatangi oleh dua malaikat. Pertanyaannya sama, Pak. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, atau man nabiyyuka wa ma ilmuka. Sapa pangeran?
Napa jawabe? Ha la adri. Ha aku gak ngerti. Ha aku ora ngerti. Ditakoni sama pangerane jawabe napa? Ha la adri. Teks hadisnya saya bacakan ya. Nalikane ditanya man rabbuka fayaqulu ha la adri. Dadi wong kafir, wong sing ora beriman, nalikane ditakoni malaikat teng jerone alam kubur, jawabe napa? Ha aku ora ngerti. Wa ma dinuka apa agamamu? Ha la adri. Ha aku gak ngerti. Nalikane ditakoni ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Sapa menungso sing diutus marang awakmu? Fayaqulu ha la adri. Kemudian ditanya lagi, sing mbok pelajari apa? Ha la adri. Aku ora ngerti. Ha aku ora ngerti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An kadzaba 'abdi." Hambaku dusta. Fa'abrishuhu minan nar. Maka bentangkan untuknya menuju neraka dan bukakan untuknya pintu neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha. Lalu dia kena panasnya neraka dan racunnya neraka. Peletian-peletiane genine neraka niku meletik-meletik. Meletik ini ku mengenai orang ini. Wa yudayyaqu ala qabrihi. Kemudian, nun sewu Bapak Ibu nih. Kuburan orang ini disempitkan hatta tastalifa alaihi adla'u. Sampai balungannya ini kubur berserakan. Kuburannya disempitkan sampai balungannya berserakan. Wa ya'tihi rajulun, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah, lalu datanglah orang yang qabihul wajhi, rupane elek, qabihus siyab, pakaiane elek, muntinurri, baunya busuk. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, abshir billadhi yasu'uka hadha yawmuka alladhi kuntu tu'ad. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Kabar gembira untuk kamu, kabar buruk untuk kamu, ini adalah hari buruk bagimu. Man anta, awakmu ki sapa? Ambune ra enak, wajahe elek. Maka dia pun mengatakan, ana amaluka la khabith. Aku amalmu sing paling elek. Fayusallatu al-asamma wal abkam wal a'ma. Lalu wonten makhluk, yang makhluk ini Allah ciptakan buta, tuli, bisu. Makhluk ini dikasih oleh Allah godho. Persa godho Pak, pendungan. Fayudrabu biha. Kemudian dipukulkanlah pendungan tadi. Hatta yasiru, sampai kemudian hatta yasiru turaban, sampai makhluk ini jadi tanah. Sekali pentung langsung jadi tanah. Ajur. Dipentung pisan, ajur. Fayasihu sayhatan. Mayat ini teriak dengan teriak yang sangat keras. Yasma'u kullu syai'in illa tsaqalahan. Didengar oleh semua makhluk yang hidup kecuali jin dan manusia. Atas teriakan penduduk kubur, alam kubur tidak bisa didengarkan oleh jin dan manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada salah satu cerita. Suatu ketika ada khatib yang menyampaikan hadis ini di hadapan jamaahnya. Tiba-tiba ada salah satu jamaah yang nangis, pingsan. Pingsan, gak sadar-sadar. Akhirnya digotong, digawa mulai. Sampai di rumah 3 hari, mati. Saking takutnya ketika mendengarkan hadis ini. Wonten sing pingsan mboten? Itulah kualitas iman kita. Kita mendengarkan hadis yang demikian, tapi kita biasa saja. Baik, kita ini jadi orang yang rajin sholat, sregep ngelakoni sholat, sholatnya berkualitas. Maka nanti di alam kubur, dia mau sholat. Coba saya bacakan hadis ini. Wonten hadis dari sahabat Jabir bin Abdillah. Sahabat sinten? Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza dakhala al-mayyitu al-qabra. Nalikane mayit dilebokno ning kuburan. Niki mayit sing rajin salat. Mutsilati syamsu inda ghurubiha. Maka dibuat bayangan pada mayat ini. Allah buat bayangan pada mayat ini seolah-olah matahari itu mau tenggelam. Sehingga mayat ini melihat seperti matahari mau tenggelam. Faya jelisu yamsahu ainai. Kemudian mayat ini lungguh. Ucak-ucak matane yamsahu ainai, ucak-ucak meripate. Loh kok wis arep surup. Wa yaqulu, kemudian mayat ini mengatakan, "Da'uni usolli." Tolong izinkan saya mau sholat. Yang baik sholat tengkuti tengah alam kubur. Kebiasaan baik ketika hidup dibawa sampai mati. Orang yang seperti ini tidak bakalan dihukum, tidak bakalan disiksa karena piyambake melestarikan ibadah bahkan sampai ketika sudah berada di alam kubur. Kados dene wong tangi mati itu seperti turu. Kados dene wong tangi teko turu, ucek-ucek mripate, lho kok wis arep suruh. Terus ngomong marang malaikat, "Da'uni usolli." Izinkan aku untuk sholat. Piyambake sholat di alam kubur. Nek saged dados tiyang kados ngeten iki masyaallah Pak. Alam kubur adalah surga baginya. Wallahu taala alam. Mengatakan kang saged kula aturaken mugi dados ilmu ingkang manfaat dan membuahkan iman dan takwa bagi kehidupan kita. Sampun surup dereng? Sampun nggih? Nggih, makaten mboten enten tanya jawab ta? Ada pertanyaan? Nggih. Monggo Bapak Ibu berada di alam pertanyaan. Insya Allah memberikan kesempatan 3 pertanyaan. Sampun tersebut yang mungkin. Monggo pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses Allah menuju ke alam kubur, insya Allah. Ini kebenaran setiap manusia tidak tahu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa dijelaskan sehingga menjadi modal untuk kami semua. Amalan sehingga kami bisa terhindar dari siksa kubur tersebut. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang tahu amalannya diterima atau tidak. Terus masalah amal menika wonten 2 hal ingkang kedah dibedakan, Pak. Ada sah dan ada diterima. Sah niku napa, Pak? Sah niku amal yang sudah gugur kewajibannya. Misalnya jenengan ngelakoni sholat subuh, enjang wau, sah napa boten, Pak? Sah. Nek sah berarti sholat subuhnya sudah gugur, tidak perlu diulang. Tidak ada kewajiban untuk ngulang.
Amal yang sah adalah amal yang sudah menggugurkan kewajiban. Yang nomor dua, amal yang diterima. Amal yang diterima tegese adalah amal yang diberi balasan oleh Allah. Kalau sah, menungso niku saged ngukur, saged menilai. Piyambake dhewe saged menilai kira-kira amalku ditampa napa, kira-kira amalku sah napa mboten niku saged menilai. Pak, alhamdulillah sedaya amal salat niku wau rukun mboten enten sing ketinggalan. Syarate nggih wis tak penuhi, wajibe tak lakoni. Nek sampeyan wis nglakoni rukun, syarat, wajib lan mboten nglakoni pembatal, insyaallah amale sah. Tapi apakah diterima? Wallahu a'lam. Mboten enten sing ngerti kecuali sinten? Allah. Sampai pun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nalikane Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, piyambake niku selalu berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Niku sinten? Nabi Ibrahim. Nek Nabi Ibrahim kados ngoten niku napa malih kita sedaya. Makane Bapak Ibu, nek nggadah amal ojo riak, ojo ujub. Nek ra dirungokno wong males beramal niku tanda-tandane riya. Makane nyuwun sewu nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyambung salat dengan salat berikutnya. Saat rampungnya salat wajib, itu jangan langsung berdiri untuk salat sunat. Tunggu dulu zikir bersama yang lain. Biar kita tidak berdiri sendirian. Kadang wonten sing ngoten niku, di kebiasaan. Begitu selesai Jumatan langsung berdiri salat sunat. Oh, ketok ning ngarep dhewe ta. Biar ketok sing ning ngarep dhewe. Oh, kan kelihatan yang paling depan. Bisa jadi itu mempengaruhi apa? Riya. Maca Quran nek ora diparingi speaker ra gelem muni. Lha apa maca Quran niku? Sampeyan maca Quran nggo sapa? Yo biar semuanya mendengar. Wong semuanya orang ngrungokno sibuk karepe dhewe. Maka kalau membaca Quran, bacalah Quran dengan khusyuk. Tidak didengar oleh orang lain tidak masalah. Karena kita beramal bukan untuk orang lain, tapi kita beramal untuk sinten? Allah. Nek zikir, nek ra diparingi corong ora gelem zikir. Makanya alhamdulillah pendidikan Muhammadiyah itu bagus sekali, mengajarkan orang untuk ikhlas. Kalau nanti ngisi nang masjid, Pak. Rampung ngisi ada salah satu jamaah yang tanya. Ini di Jakarta nih. Waktu nih ngisi teng Jakarta. Ada salah satu jamaah yang tanya, kenapa di sini tidak ada doa bersama? Dipimpin, baru sholat nih dipimpin, makmumnya doa, mengaminkan. Terus saya sampaikan, kalau Bapak berdoa saja harus nunggu orang lain, bagaimana Bapak bisa memohon sesuatu kepada Allah? Wong dong Arab dongo lo nunggu wong liya. Paham maksudnya Pak? Mau berdoa nunggu, nek ra ono sing ndongakno ra iso ndonga. Kaya apa wong sing kaya ngono kuwi? Pendidikan Muhammadiyah enggak seperti itu. Orang Muhammadiyah diajari, sampean kan duwe karep sing beda-beda nggih. Duwe keinginan sing benten. Ana sing duwe keinginan A, duwe keinginan B, duwe keinginan C, duwe keinginan D. Monggo sedaya nyuwun marang Allah piyambak-piyambak. Sebab doa itu dari pribadi kepada pangeran langsung. Tidak harus dipimpin oleh orang. Meskipun boleh saja doa itu dipimpin. Meskipun boleh saja doa itu dipimpin. Tapi kok boten ngejibno. Boten ngejibno. Nek ra ono sing mimpin ra iso donga, keliru. Wong Muhammadiyah walaupun ra ono sing mimpin, donga tetep pinter donga. Karena mereka diajari untuk doa pribadi-pribadi. Lebih mandiri, tidak menggantungkan amal. Nek ra ono sing mimpin dikir ra gelem dikir, keliru. Karena dikir itu amal pribadi. Wadhkur rabbaka tadarruan wa khufyah. Berzikirlah dengan mengingat Rabbmu dengan penuh ketundukan. Dan khufyah pelan-pelan. Ojo bengak-bengok. Sebab kita perlu berlatih untuk merahasiakan amal. Ora no jaminan amale awak dhewe niki ditompo.
Makanya jadilah orang yang lebih rahasia dalam berbuat ketaatan, bukan untuk dipamerkan, apalagi dicorongkan. Sehingga neranya kalau corong, malas dikir, malas maca Quran niku keliru. Nggih, berlatih untuk beramal rahasia. Nek wis nglakoni amal rasa cerita-cerita, alhamdulillah nek sampean saged tahajud diam-diam di dalam rumah rano sing ngerti, wis ora usah diceritakno tonggo, karena jadikan amal rahasia sebagai rahasia, muga-muga ditampa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu istiqomah sampai akhir hayat, sampai ajal menjemput, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang mendapatkan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.